Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN dan teman bahagia semuanya di rumah. Selamat datang kembali di Posgatra, podcast keluarga sejahtera. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum nonton episode 1 mungkin bisa untuk nonton dulu di link deskripsi bawah, karena topik obrolan kita pada episode kali ini akan berhubungan dengan episode sebelumnya. Nah, kalau untuk episode 1 bintang tamunya ada Kak Meita Copipa selaku Duta Genre Indonesia tahun 2023 yang mengutarakan obrolannya seputar perspektif remaja. Nah, pada narasumber kita episode 2 kali ini gak kalah keren dan menariknya, yaitu ada Kang Zaidan selaku Ketua Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan sekaligus Bapak punya 2 anak remajanya nih. Iya, jadi halo, mungkin ini selamat akan pagi, salam Kang. BKKBN. Berencana itu keren. Ya. Oke, salam di awal ya Pak. Ya. Oke Pak, nah aku kali ini mau ngajak Akang untuk bahas putar mandiri, yaitu menjadi remaja, mencari jati diri remaja. Okay. Ya, seperti episode 1 sebelumnya. Nah, kalau kali ini kita akan bahas dari sudut pandang dan perspektif orang tua itu seperti apa sih Pak dalam membantu anak remajanya ini dalam mencari jati diri. Karena kan sekarang ini zaman-zamannya modern ya Pak, banyak teknologi udah maju, jadi pasti kan banyak hal positif maupun negatifnya. Nah, belum tentu semua remaja ini bisa memfilter mana yang baik untuk dirinya ini. Nah, ini peran orang tua di sini ini bagaimana, Pak? Peran orang tua di sini memang pada akhirnya sangat vital ya. Artinya ketika kita bicara remaja dengan usia yang kalau beberapa literatur menyebutkan beda-beda ya, WHO ngomong berapa sampai berapa, 10 sampai, kemudian BKKBN itu akhirnya ngambil dari 10 sampai 24 tahun gitu. Dan kenapa? Karena memang ini adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dan di sana sebetulnya kalau peran orang tua sangat berperan sekali. Ya memang di dunia yang sekarang kita alami sekarang dengan berbagai tantangan yang ada pada remaja. Kalau misalkan saya ngebayanginnya, dulu waktu saya remaja kayak gimana ya kan. Akhirnya mikirnya gitu, kita punya referensi bahwa remaja itu harus gimana hanya berdasarkan dari apa yang menjadi pengalaman kita gitu sebagai orang tua. Tetapi ternyata dengan zaman yang sangat berubah, internet berkembang begitu cepat, sekarang terpaan informasi itu juga sangat kencang, itu membuat karakter remaja menjadi berbeda dengan remaja pada zaman sekarang. Jadi remaja saya pasti beda dengan remaja zaman sekarang. Tantangannya banyak. Kalau misalkan dulu, ambil contoh lah, misalkan kita soal pornografi. Dulu pornografi itu betul-betul butuh effort yang luar biasa gitu. Kalau misalkan zaman saya waktu masih remaja untuk mengakses itu, jadi ada tabu budaya masyarakat yang menabukan itu. Kemudian juga informasinya susah dicari, dan ketika dicari juga mungkin itu juga kayak semacam ada pergulatan antara etika, kemudian nilai moral secara agama gitu. Tapi pas zaman sekarang ketersediaannya memang benar-benar sekarang begitu membludak lah gitu, dan aksesnya bisa dari ujung jari gitu. Itu salah satu contoh bahwa tantangannya memang luar biasa. Nah, makanya dengan pengalaman orang tua yang sudah sudah lama gitu, dan sekarang menghadapi yang remaja sekarang, ya memang pada akhirnya harus ngobrol gitu. Ya, karena kita nggak bisa ngebiarin remaja juga tumbuh sendiri tanpa ada panduan, tanpa ada kita ngelihat. Ya kita harus akui bahwa secara orang tua pengen remajanya berkembang dalam fase-fase yang sangat baik ya, normal gitu. Jadi tidak ada gangguan-gangguan yang ada pada masa remajanya, dan mereka tumbuh menjadi orang yang memang mereka inginkan dan orang tua inginkan. Dan inilah yang menjadi PR para orang tua yang hidup di zaman sekarang gitu. Karena ya dia ingin anaknya mungkin tidak mengulangi kesalahan mereka pada zaman dulu, dan mereka
pengen juga si anak remajanya di fase perkembangannya tidak mengalami kegagalan. Itu sih. Dan Pak, mungkin kalau dilihat dari karakteristik remaja zaman sekarang nih Pak, kalau semakin dilarang tuh semakin dilakuin gitu, karena kan ada yang bilang selagi masih muda ya coba aja gitu semuanya. Nah ini kan yang menjadi salah satu faktor mungkin tantangan juga buat orang tua. Nah gimana cara how to deal-nya Pak untuk menyikapi itu gitu, kalau misalnya anaknya ini, remaja ini susah banget gitu diatur dan nggak mau untuk mengerti, karena pada dasarnya kan konsep orang tua dan anak itu harus saling mengerti ya. Ini juga mungkin berhubungan dengan tadi komunikasi ya Pak, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak seperti apa Pak yang sebenarnya harus diterapkan. Akhirnya komunikasi antara orang tua dengan anak itu adalah komunikasi yang sifatnya personal ya. Jadi saya sih nggak bisa bilang ya bahwa komunikasi orang tua ke anak remaja itu harus begini, karena itu nanti akan disesuaikan dengan karakteristik dari si keluarganya. Kayak semacam gini deh, sebetulnya budaya ngobrolnya itu sudah ada apa belum gitu. Kan kemudian dari sisi anaknya, kan kita juga bisa mengenali anak ini tuh kecenderungannya gimana. Kalau misalkan anak sekarang kan ada introvert atau extrovert gitu. Kalau misalkan extrovert kan dia bisa bercerita, dan apakah si anak pada saat sebelum remaja ya, pada saat kecil itu sudah biasa diajak ngomong atau enggak gitu. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa pada saat kita nanti ngomong sama mereka, kita harus ngomong dengan cara apa gitu. Ngomongnya caranya kayak gimana, tapi yang pasti komunikasi itu ya memang penting. Itu harus diomongin gitu. Bukan cuma komunikasi dari kita sebagai orang tua ke si anak remajanya, tapi juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan memang komunikasi yang baik itu kan dua arah. Ketika misalkan si remaja bisa menceritakan kegundahannya, bisa menceritakan masalahnya ke entah itu ayahnya atau ibunya atau bahkan keduanya, atau bahkan dalam sebuah forum di keluarga, misalkan di acara acara makan malam atau sarapan pagi bareng gitu. Jadi pada akhirnya soal kalau misalkan nanti akhirnya dilarang atau tidak dilarang itu akhirnya menjadi sebuah hal yang kesekian gitu. Jadi misalkan kalaupun itu dilarang, itu karena misalkan memang sudah terbentuk, misalkan ada kesepahaman antara si anak dengan si orang tua bahwa ya berarti memang benar dilarang juga karena kebaikan orang tuanya. Ada orang tua yang misalkan dilarang karena A, B, C gitu. Misalkan kamu dilarang pakai motor karena memang belum cukup usianya. Kamu dilarang pulang malam karena khawatir ada bahaya yang mengintai kamu. Kamu dilarang misalkan pakai baju terbuka karena misalkan kamu tidak tahu orang yang melihat kamu nanti mikirnya seperti apa. Nah, kalau itu memang dijelaskan ke si anak dan anaknya mikirnya, oh iya benar juga gitu. Nah, bisa sampai ke fase, oh iya benar juga, itu berarti nanti akhirnya dilarang itu menjadi, oh ya dilarang itu ya caranya aja. Tapi ada juga yang caranya yang misalkan memang, ayo udah terserah gitu. Dibebasin. Tapi kan kalau misalkan dibebasin gitu juga ada problem juga. Kalau misalkan ternyata ketika dibebasin malah si anaknya juga kan kita harus lihat bahwa si anak itu tidak hidup di rumah saja, dia hidup di sekolah, dia hidup di lingkungan pertemanannya gitu. Dia juga nanti akan membandingkan pola pengasuhan yang dilakukan di rumah, pola komunikasi yang dia terima di keluarganya dengan apa yang teman-temannya utarakan gitu. Jadi yang kita harus tahu bahwa di fase itu memang orang mencari jati diri, si remaja mencari jati diri, dan kita harus paham itu. Dan kita harus tahu bahwa misalkan kepenasaranan mereka kalau misalkan bisa kita jawab, ya mestinya dijawab di rumah gitu. Mereka pengen tahu soal seks itu apa sih gitu. Kesehatan reproduksi itu apa sih gitu. Kalau misalkan pacaran boleh enggaknya. Karena pada akhirnya kayak misalkan pacaran, kenapa dilarang? Karena kita juga udah punya tahu gitu, udah pengalaman banyak hal lah. Riset-riset membuktikan kalau misalkan awalnya pacaran akhirnya bisa terjadi aborsi. Kan hal-hal yang seperti itu juga mesti dikasih tahuin ke mereka. Karena mereka juga adalah remaja yang dalam proses menjadi dewasanya mereka ada proses berpikirnya, mereka ada proses pengambilan keputusannya, dan mungkin ada proses penyesalannya gitu ketika mereka melakukan kesalahan, dan kesalahan itu juga menjadi satu pembelajaran buat mereka ke depannya gitu. Berarti kalau misalnya tadi ya Pak istilah yang kayak coba dulu semuanya biar kita belajar gitu, itu benar nggak Pak? Kalau saya sih ngelihatnya coba dulu semua tuh dalam konteks bahwa misalkan gini, kita punya minat tertentu ya. Saya minatnya apa, menemukan bakatnya apa,
kesukaan saya apa, hobi saya apa, atau misalkan yang kedepannya nanti bidang pekerjaan saya apa sih gitu. Kayak misalkan di usia anak SMA gitu, pada saat dia mau kuliah kan dia harus coba dulu semua tuh dalam konteks saya suka nggak sih matematika gitu. Kalau ngerjain matematika saya stres nggak gitu si anak tuh. Atau misalkan tiba-tiba di pemilihan jurusan aja, ini mau masuk IPA atau misalkan IPS, itu juga kan hal-hal yang akhirnya si anak tuh juga butuh orang tua untuk memberikan pertimbangan gitu. Tapi akhirnya dibalikin lagi, kamu sukanya apa? Kamu nyamannya gimana gitu. Terus kita ngasih pertimbangan, kalau misalkan IPA nantinya kamu bakal berhadapan dengan angka-angka, bakal berhadapan dengan hitung-hitungan misalkan gitu. Atau misalkan dengan, kalau misalnya di kedokteran dengan hafalan dan lain-lain gitu. Kalau misalkan IPS, artinya kamu mesti banyak baca. Kalau misalkan nanti kamu kecenderungannya untuk vokasi gitu, karena si anak tuh kan ada yang kita lihat bahwa ada yang seneng ngulik gitu ya, seneng ngulik barang, atau bahkan kayak handyman, seneng membetulkan barang-barang gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh ya cuma orang tua yang akhirnya bisa mengetahui itu gitu kan. Karena si orang tua itu yang ngelihat dia kecenderungannya seperti apa, dari sisi penerimaan dia terhadap informasi, dari sisi dia berbicara menyampaikan perasaannya, atau misalkan dari sisi kan nanti gurunya juga ngelihat ini nilai-nilainya dia ngotot masuk IPA tapi ternyata nilai-nilai IPA-nya juga bararutut gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan gitu. Atau misalkan pertimbangan lainnya, kalau misalkan oh iya mending masuk ini karena ada pertimbangan biaya, misalkan ada beasiswa, atau misalkan ada ikatan dinas ketika misalkan masuk ke lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang nantinya keluarannya tuh bisa langsung kerja, itu juga jadi pertimbangan tertentu gitu sih, Dapi. Jadi pertimbangan tertentu apa? Tapi mungkin ya Pak, di luar sana ini masih banyak remaja yang konflik gitu sama orang tuanya. Kayak misalnya tadi ya Pak, berhubungan dengan minat dan bakat. Misalnya anaknya ini udah tahu minatnya itu di IPA gitu, pengen explore di IPA. Cuma orang tuanya ini karena mungkin basicnya IPS semua, iya nggak setuju. Jadi kayak memaksa anaknya, udah kamu IPS aja, ikutin mama ayah. Udah tentang karir juga nih Pak, mungkin kayak udah kamu jadi pengacara aja, misalnya gajinya lebih banyak atau kayak gini. Sedangkan anaknya ini pengennya tuh hobinya mungkin di bidang lukis, di bidang lain yang dianggapnya tuh remeh sama orang tua. Nah ini mungkin ada tipsnya Pak untuk yang remaja di luar sana yang mungkin kayak gitu orang tuanya? Tipsnya banyak nonton film. Karena kan sekarang juga banyak film-film yang menceritakan tentang drama Korea juga banyak. Atau misalkan yang seri nanti kita cerita tentang hari ini juga kan sebetulnya intinya tentang bagaimana orang tua menghadapi anak, dengan anak punya pemikiran sendiri, orang tua maksa gitu ya. Maksudnya tuh kita tuh tidak harus mencoba dan merasakan semuanya. Ketika kita lihat film, oh iya ya ternyata benar juga ya, ketika misalkan orang tua itu tidak memahami keinginan anak, nantinya tuh bisa punya ujung kayak gini gitu. Jadi kita sudah belajar banyak juga dari cerita, banyak film, dari buku, atau misalkan dari tokoh-tokoh yang menasehati kita ya, misalnya dari ustadz, dari guru-guru kita gitu. Nah, pada saat si orang tua ini memberikan pertimbangan ke anaknya, ya informasi-informasi itu disampaikan, tapi kita mesti sadar satu hal, bahwa orang tua itu tidak akan selamanya menemani si anak. Yang akan menjalani hidupnya tuh ya si anak itu sendiri gitu. Mungkin upaya kita sama adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya, memberikan pemahaman akan cara menghadapi hidup sebaik-baiknya, memberikan mereka karakter yang kuat, karena mereka akan hidup di zaman yang kita tidak akan hidup gitu kalau orang tua. Dan pada akhirnya orang tua itu juga akan merasa bahwa oh iya ya memang ya kalau si kendala atau dilema yang dihadapi orang tua adalah ketika mungkin nanti mereka melepas anaknya untuk hidup sendiri. Sementara di kita kan budayanya tuh masih budaya family center ya. Jadi segala sesuatu diselesaikan di keluarga. Kalau misalkan di budaya barat kan kayak semacam orang sudah dewasa tuh sudah dilepas saja misalkan. Atau di beberapa budaya kita yang di Minang gitu, misalkan anak dibesarkannya sudah dia menghadapi kehidupannya tidak usah dipandu ketika dia harus merantau gitu, dan dia tidak akan kembali sebelum sukses misalkan gitu. Atau anak usia 17 tahun misalkan, ketika mereka sudah ya di barat, di Amerika gitu, college itu sudah dilepas saja gitu, mereka menentukan hidupnya sendiri, mencari pasangannya sendiri, bahkan melakukan aktivitas yang ya kalau misalkan di budaya kita tidak bisa diterima ya gitu,
ketika dia sudah berhubungan dengan pasangannya gitu, mereka memutuskan mau menikah mau tidak gitu. Tapi kan di budaya kita segala sesuatu harus diselesaikan secara keluarga karena orang tuh masih punya bonding yang kuat, masih punya ketergantungan, misalkan sampai si anaknya menikah. Bahkan sampai si anaknya menikah kan budayanya masih budaya, dia masih tetap numpang di orang tua, dia masih tetap nitipin anaknya ke orang tuanya gitu. Ada hal-hal yang seperti itu, dan buat saya ini adalah hal yang mungkin bisa dilihat secara positif juga, bahwa keluarga lah tempat kita kembali gitu deh. Wah, luar biasa banget ya teman-teman bahagia dan sobat BKKBN. Pak, ini mungkin terakhir ya Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk remaja dan orang tua di luar sana mungkin yang lagi nonton podcast kita kali ini yang sedang dalam masa-masa kayak gini Pak, pencarian jati diri? Kalau saya ngomong sama remaja, kelihatannya agak susah ya gitu. Cuma mungkin kita sih ngajakinnya kepada sesama orang tua bahwa memahami remaja itu adalah kata kunci untuk bisa bisa menyampaikan perasaan kita ke mereka, kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada mereka, bisa membuat mereka ya siap dalam menghadapi hidup. Dan satu hal bahwa yang paling penting itu adalah komunikasi. Jadi misalkan kalau misalkan memang nggak ngobrol ya masalah jadi nggak sampai kan gitu. Masalahnya nggak sampai, solusinya juga nggak bisa diberikan gitu. Dan komunikasi mungkin caranya bisa macam-macam ya. Mungkin orang tua sudah tahu cara berkomunikasi sama anaknya. Cuma mungkin yang memang semakin dewasa si anak, mungkin mereka harus kita perlakukan sebagai orang dewasa juga. Orang dewasa yang mereka juga punya pemikiran, dan misalkan nantinya kalau dibiasakan beradu argumen atau misalkan menyampaikan pendapat, ya yang pasti sih kalau buat saya segala sesuatu itu bisa dijalani komunikasi dan juga kasih sayang. Mungkin itu sih sebetulnya kalau untuk remaja-remaja di seluruh dunia yang ada di Indonesia. Ya masa depannya masih panjang, cuma mungkin kita juga seperti yang BKKBN sering pesankan, hindari beberapa hal sebelum menyesal. Jangan seks sebelum pranikah gitu, tunda pernikahan sampai memang siap, perencanaan berkeluarga, dan juga jangan coba-coba, kalau tadi semua harus dicoba, jangan coba-coba untuk narkotika dan zat psikotropika. Coba-coba itu adalah untuk hal-hal yang bagaimana kamu mengetes diri kamu siap menghadapi hidup, tapi dalam arti bahwa mengembangkan skill, mengembangkan keterampilan. Kalau misalnya sekarang cari duit gitu ya, cari cuan, itu feel free gitu. Tapi untuk hal-hal yang lain, ya memang mendingan tidak dicoba daripada nanti menyesal. Kayak gitu sih. Oke, berarti benar banget ya untuk teman-teman semuanya di rumah, baik remaja maupun orang tua ini harus paham ya Pak untuk tahap-tahapan setiap fase tumbuh kembang remaja ini. Betul. Karena dengan mempelajari fase tumbuh kembang remaja ini bisa membuat perkembangan remaja ini jadi lebih baik gitu ya. Dan untuk remaja mungkin bisa lebih berpikir jernih untuk kedepannya, karena setiap tindakan pasti akan mempengaruhi masa depannya ya Pak. Ya, ada konsekuensi dalam setiap tindakan, dan orang tua itu pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oke Pak, mungkin ini juga untuk remaja dan orang tua di luar sana yang masih bingung dan khawatir tentang setiap masalahnya, apalagi berhubungan dengan pada apa yang kita bahas hari ini. Di BKKBN sendiri ada ya Pak namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ya Pak? Ya, namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Kita biasanya singkat dengan Satya Gatra. Namanya Satya Gatra Sauyunan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, di sini juga melayani konsultasi dan konseling secara gratis ya Pak? Konseling gratis untuk semuanya, mau orang tuanya kalau ada masalah silakan curhat sama kita, atau remajanya misalkan nanti kita juga punya ada remaja-remaja yang usianya sebaya dan nanti juga bisa kasih masukan, atau juga bisa dilakukan pakai online juga ada online juga bisa ya Pak, jadi nggak perlu repot-repot datang ke BKKBN, secara online pun bisa ya Pak? Bisa ngobrol dulu secara online kayak gimana, nanti masalahnya bisa kita tindak lanjuti, karena kita juga punya rujukan untuk psikolog, untuk psikiater gitu, untuk pakar-pakar yang bisa memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Berarti layanan ini sangat-sangat fleksibel ya Pak, dan sangat banget untuk buat diakses ya. Untuk aksesnya sendiri bisa hubungi hotline ini ya Pak? Ya. 082275555082.
Nah, mungkin itu aja sesi obrolan kita seputar mandiri, yaitu mencari jati diri khususnya untuk bagi remaja. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk Kang Zaidan yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam obrolan topik podcast Satya Gatra ini, Pos Gatra. Nah, mungkin terakhir salam BKKBN. Boleh? Kayak salam BKKBN lagi di awal dan di akhir. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Sampai jumpa. Podcast berkesan. Berencana itu keren pisan.